Hai kalian para Aquarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan mingguan yang berjudul You versus Them. General Love Reading, dan saya harus mengingatkan bahwa ini adalah secara general, bisa resonate, bisa tidak. Terima kasih ya sudah selalu support channel ini, luar biasa. So dimulai aja. Bagian kalian saya pakai kartu yang ini. Ini adalah untuk para para Aquarius, oke? Nggak usah tegang begitu, Aquarius. Ya, namanya masalah percintaan mah biasa aja ya, sama aja dengan masalah-masalah lain di kehidupan. Pasti ada jalan keluarnya ya. Oke. Dan yang satunya adalah sisi sebelah sana, adalah sisi dimana ini adalah orang yang dealing dengan Aquarius. Apakah orang itu sudah bersama-sama Aquarius atau masih PDKT? Apakah sudah solid, sudah melakukan pernikahan begitu, ataupun masih seperti apa ya, pacar-pacaran gitulah ya. Tapi itu adalah, yang sana adalah sisinya si orang tersebut, yang sini adalah sisinya kalian para Aquarius. Nggak peduli dia itu zodiaknya apa. Oke, kemudian yang sebagai dasarnya yang saya bacakan, yang saya akan buka adalah kartu dari Very Tarot Deck sebagai dasar dari bacaan ini, dan kartunya adalah Two of Summer, Two of Cups. Kalian punya partnership yang bagus nih. Bersama-sama dengan orang tersebut membangun sebuah hubungan. Oke, Aquarius, coba kita lihat. Falling in love, ya ampun, mentang-mentang bacaan cinta, kata-katanya falling in love, jatuh cinta ya. Falling in love or making a serious commitment to someone, berkomitmen ya. Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed ya. Kalian memang diberikan partner di bidang percintaan. Baik kalian sudah bersama-sama dengan dia atau masih dikeker-keker nih, masih PDKT ya. Tapi yang jelas partnership tersebut bisa berjalan dengan baik pada saat kalian para Aquarius menyadari situasinya, menyadari komitmennya. Karena menurut penelitian para ahli, cinta itu hanya berlangsung selama 6 bulan. Selebihnya komitmen. Selebihnya adalah kalian yang harus berusaha mempertahankan komitmen tersebut. Kalau cintanya mah cuma 6 bulan, sebentar ya. Tapi gimana cara kalian berkomitmen untuk selalu berada di situasi yang sama, perasaan yang sama, itu yang susah. Makanya selalu ada perpisahan ya. Kadang-kadang ada perpisahan, tapi yang terus lanjut sih ada juga. Jangan khawatir ya, kalian berada di posisi yang mana ya, saya nggak tahu nih bacaan ini resonate apa enggak untuk kalian yang nonton. Karena apa? General reading tentu saja. Oke, satu kartu lagi saya akan buka sebagai mungkin tambahan atau kontra dari kartu yang tadi. Ten of Wands, masih ada beban yang melanda ini di hubungan kalian. Entah bebannya ada di pihaknya Aquarius, bebannya di pihaknya dia yang dealing dengan Aquarius, atau kalian berdua sama-sama berbeban berat di pundak kalian, dipegang-pegangin terus itu beban. Why? Beban harusnya diselesaikan ya, apapun itu. Tapi memang saya tidak bisa bilang kalau permasalahan itu tidak akan pernah ada, karena permasalahan akan selalu ada. Asal jangan dianggap beban, asal jangan dibawa-bawa, tapi segera diselesaikan, maksudnya gitu. Oke. Ada kartu lagi yang saya buka deh untuk pesan lanjutan, siapa tahu ada pesan untuk kalian, karena
emang ada beban sih di situ ya. Aquarius, moderation, aduh. Tapi kalau yang ini bicara tentang gaya hidup, saya nggak usah bacain di bawahnya sih, soalnya nggak nyangkut cinta nih. Tapi secara garis besarnya moderation ini bicara tentang gaya hidup. Mungkin permasalahannya di gaya hidup kalian berdua ya. Aquarius dengan orang yang dealing dengan kalian, yang sehingga membuat sedikit banyak ada permasalahan di percintaan kalian. So kalau memang gaya hidup kalian nggak sama, coba dicari titik temunya di mana ya. Oke, so seperti itu. Sekarang kita bacakan satu persatu kartunya dari sisinya si Aquarius dulu. Aquarius ada Four of Cups sebagai kartu yang pertama, di mana kalian sebenarnya sudah memilih si dia sebagai orang yang akan bersama dengan kalian. Dan tawaran lain udah nggak kelihatan lah untuk kalian ya. Orang-orang lain, pilihan lain itu udah nggak kelihatan lagi. Jadi memang sudah memutuskan untuk dengan orang itu, atau jatuh cinta dengan orang itu, atau sudah memilih orang itu sebagai partner hidup kalian. Two of Cups tadi ya, partnership ya, berpartner. Oke. Karena ini urusan percintaan ya, berpartner dalam percintaan. Posisinya kalian itu maju terus pantang mundur dengan adanya The Chariot ya. Di saat Aquarius mencoba segala cara dan upaya untuk terus bersama-sama di hubungan ini, tentu saja di perjalanannya waktu ada sedikit kerikil-kerikil tajam di depannya, tapi kalian rasa ini adalah hal yang patut untuk diperjuangkan, jadi maju terus pantang mundur gitu ya. Aquarius, bagus, itu harus seperti itu. Ketetapan hati itu namanya Aquarius. Karena beberapa Aquarius yang saya kenal kadang-kadang berubah-ubah pikirannya. Sekarang besok enggak, sekarang iya, besok ganti lagi. Enggak semua Aquarius ya, tapi kan ada indikasi ke arah tersebut. Tapi tentu saja kalau kalian ingin memperjuangkan hubungan ini, good, bagus, saya dukung sepenuhnya ya. Tapi tentu saja kalau ada kerikil-kerikil tajam di depan, itu adalah bagian dari kehidupan, jadi tetap harus dilalui, tetap harus dimenangkan, tetap harus diselesaikan. Oke, Aquarius. Posisinya Aquarius adalah Page of Pentacles. Oke, banyak cara yang bisa dilakukan oleh Aquarius untuk tetap berada di hubungan ini. Dibikin solid, dibikin selalu oke, selalu nggak berpindah-pindah hati, nggak berpindah-pindah pikiran gitu. Dan ya itu soal kreativitas mah Aquarius jagonya ya. Segala daya upaya bisa dilakukan oleh seorang Aquarius untuk apapun itu ya. Ini memang bacaannya tentang cinta, tapi di kehidupan sekalipun Aquarius memang punya kayak kreativitas lah untuk menyelesaikan hal tersebut, apapun itu, atau menghadapi apapun yang terjadi gitu ya Aquarius. Oke, nah sekarang sisinya dia nih, apapun zodiaknya dia, sisinya dia itu masih di Ace of Pentacles yang terbalik ya. Tidak terbalik, sorry. Nggak terbalik, nggak terbalik. Oke. So posisinya dia adalah di Ace of Pentacles saat ini. Mungkin pikirannya belum sepenuhnya di percintaan, karena masih mikirin mungkin karirnya, keuangannya. Apakah ini energinya bisa terbolak-balik? Bisa saja. Tapi untuk kali ini memang saya membuat bagian sebelah sana adalah orang yang dealing dengan Aquarius. Mungkin penyebab kerikil tajam itu terjadi di kehidupan percintaan kalian karena apa? Karena masih ada yang mikirin kerjaannya lebih banyak dibandingin percintaannya. Tapi karir, keuangan, dan bisnis yang difokuskan itu nggak salah sama sekali. Tetap aja itu bisa tetap berjalan sekalipun kalian punya hubungan. Kan masa hanya gara-gara kerjaan atau bisnis itu hubungannya jadi hambar? Enggak dong, harusnya ya kan. Oke,
Sisinya dia juga, dia adalah Queen of Cups. Dia lumayan passionate dengan percintaan ini, walaupun belum solid banget. Oke. Yang tadi tentang beban, Ten of Wands. Ya, karena memang masih ada yang harus diselesaikan gitu. Dan walaupun penyelesaiannya mungkin masih jadi tanda tanya, tapi sebenarnya dia cukup passionate dengan percintaan ini. Hanya saja mungkin pikirannya teralihkan oleh hal lain seperti percintaan tadi ya. Oke, dan dia berada di, kalau keluarganya, di lingkungannya, lingkungan pekerjaan, terutama Ten of Pentacles yang terbalik, memang belum kondusif amat gitu. Ada banyak hal yang masih harus dia fokuskan, harus dia selesaikan. Jadi urusan percintaannya masih ya passionate sih passionate, tapi karena masih ada beban yang harus ditanggung, jadi memang harus ada penyelesaian yang dia harus hadapi gitu. Tapi overall secara keseluruhan ya, apakah kalian bisa bersama-sama? Dia bisa, bahkan bisa banget ya. Cuma memang perlu di apa ya, diselaraskan aja, terutama soal gaya hidup tadi ya. Kalau nggak sama gaya hidupnya agak susah memang ya. Yang satu seneng nongkrong di kafe, yang satu seneng nongkrong di rumah gitu kan. Agak sulit ya jadinya untuk menyatukan itu. Karena nanti kayak jadi berantem, kita di rumah aja nonton Netflix. Enggak, kita nongkrong aja di kafe, lihat apa namanya, live music misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi perdebatan-perdebatan kecil yang lama-lama ganggu gitu. Padahal kalian harusnya bisa berpartnership dengan baik. Kalaupun gaya hidupnya nggak sama, ya bisa disatukan dan ambil jalan tengahnya ya. Kalian para Aquarius, karena ini bacaan untuk kalian, jadi ya bagian kalian lah untuk mencari jalan keluarnya itu. Oke. Saya bacakan lagi beberapa kartu untuk kalian dan untuk si dia yang dealing dengan kalian para Aquarius. Kartunya 1, 2. Oh, the moon. Kenapa itu? Bukan waktu yang tepat. Bukan waktu yang tepat. Oke. Ya mungkin waktunya aja yang gak tepat. Tapi kalau kalian cukup bersabar, untuk apa? Untuk ya mengatasi ini dan anggap ini sebagai tantangan, bukan beban gitu. Kalau beban biasanya cuma dibawa-bawa doang, tapi kalau tantangan tuh penyelesaiannya gimana nih? Hayo maju terus pantang mundur gitu. Oke. So kalian berada di posisi the moon, di mana keadaan mungkin kurang kondusif untuk kalian para Aquarius ataupun untuk dianya juga. Jadi masih ada yang ganjel di situ. Tapi the moon itu juga secara intuitif itu juga kuat. Jadi kalau memang kalian dan dia merasa bahwa hal ini bisa kalian lanjutkan, apapun halangannya, apapun halang rintangnya, apapun beban yang harus ditanggung, ya sebenarnya bisa-bisa aja. So gunakan intuisi kalian yang lagi lumayan tajam ini untuk membawa hubungan ini kemana, ke arah yang lebih baik atau mau berhenti. Sayang kalau dihentikan. Ini udah bagus nih partnershipnya, tapi ya saya nggak bisa bilang gitu juga ya untuk kalian. Nah itu kan terserah kalian ya kan. Jadi ya coba dikomunikasikan lagi ya. Oke. Kemudian ada sisi kalian, ada change. Oh, perubahan. Siapa yang bisa merubah? Sekali lagi tadi saya bilang itu adalah sisinya kalian para Aquarius. Kenapa? Karena ya bacaan ini untuk Aquarius. Ada change, ada perubahan yang akan terjadi dan itu menuntut perhatiannya si Aquarius. Jadi nggak bisa cuma diem-diem aja, nggak bisa nyuekin aja sehingga hal tersebut akhirnya berlarut-larut, numpuk-numpuk sehingga nggak bisa jadi penyelesaiannya gitu, nggak bisa ada penyelesaiannya, cuma numpuk kayak di situ ya. Nggak bisa kayak gitu, harus ada perubahan, dan perubahan dimulai dari diri sendiri. Mengharapkan orang lain berubah susah, yang bisa dirubah ya diri sendiri ya.
Kemudian iya banget, ada transformasi, ada the tower beneran. Perubahan besar-besaran harus dilakukan oleh seorang Aquarius. Ya, tapi secara general memang akan ada perubahan besar-besaran di kehidupan percintaannya Aquarius. Hopefully, semoga saja itu menuju ke arah yang jauh lebih baik. Ya, karena kalau perubahannya ke arah yang buruk ya siapa yang mau, ya kan? Perubahan itu harusnya ke arah yang jauh lebih baik, ya. Ada perubahan, ada transformasi, itu menuju ke arah yang lebih baik. Dan itu tugasnya kalian para Aquarius, karena bacaan ini untuk kalian. Dan lebih mudah merubah diri sendiri dibandingkan kalian merubah orang lain. Seperti juga orang lain mau ngerubah kalian, kalian belum tentu mau, ya kan? Kalaupun mau mungkin setengah hati, udah nyaman dengan diri kalian sendiri. Gimana caranya kalian mau mengharapkan bisa merubah orang lain, Aquarius? Jadi memang perubahan itu adalah dari diri sendiri. Sisinya dia, saya bilang tadi dia passionate ya. Page of Cups, dia banyak berimajinasi, tentu saja ke arah yang baik-baik seharusnya ya. Tapi tentu saja kalau kenyataannya mungkin agak rumit ya, imajinasinya buyar dong ya. Tapi sebagai Page of Cups, sebagai yang saya bilang tadi, dia lumayan passionate dengan keadaan percintaan kalian ini. Walaupun tahu ada banyak hal yang harus mungkin disesuaikan ya kan, tapi sebenarnya apakah kalian bisa berpartner dengan dia? Bisa, bahkan bisa banget ya. Oke, itu juga bisa jadi sesuatu hal yang seperti pedang bermata dua nih. Soalnya kalau saya bilang bisa banget, terus kalian yang berada di satu hubungan tapi hubungannya toksik, saling menyakiti, saling wah pokoknya ruwet gitu, terus atau third party situation ya, 3 orang gitu, cinta segitiga gitu, terus bilang wah saya tetap bisa. Nggak bisa gitu ya Bambang. Nggak bisa gitu ya. Ini yang saya bicarakan adalah hubungan yang senormalnya 2 orang, cewek cowok. Oke, bukan saya anti dengan itu. Yang selain itu, saya punya banyak teman juga yang berada di posisi itu, dan saya nggak bermasalah dengan itu. Tapi di tarot saya yang ini adalah hubungan 2 orang yang cewek sama cowok, 2 orang ya, bukan cinta segitiga gitu. Oke, so bagiannya dia ada kindness ya, tadi ada passionate, ada kindness. Dia cukup baik melihat hubungan ini dan merasa oke, saya bisalah berpartner dengan seorang Aquarius ya. Dan dia cukup kalem ya, kalem dengan adanya Six of Swords, calm, cukup kalem dalam menghadapi apapun yang kalian hadapi bersama-sama di hubungan yang ini. So, apakah mau diteruskan atau tidak, menuju ke arah yang lebih solid atau tidak, saya kembalikan lagi kepada kalian para Aquarius. Kalaupun ada yang harus dirubah dan perubahan itu adalah perubahan yang besar-besaran, itu adalah tugas kalian para Aquarius. Oke? Pertanyakan satu hal, akan saya jawab dengan yes or no, Aquarius. Jawabannya adalah no. Pentacles tapi 5, so jawabannya adalah no. Oke, jawabannya adalah no. Kemudian pesan dari Archangel untuk percintaan kalian apa nih? Coba kita lihat. You know what to do. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Tuh kan bener kan? Angelnya aja bilang gitu, you know what to do. Memang urusannya urusan kalian. Kalian yang bisa merubahnya. Kalian yang pegang kendali, Aquarius. Oke? Okay? Archangel Uriel. Trust your inner. Trust your inner knowledge and act upon it without delay. You know what to do. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan, dan kalian tahu itu, kalian nyadar itu, dan lakukan. Jangan ditunda. Oke? Atau lakukan perubahan besar-besaran. Jangan ditunda. Oke? Dan sebagai penutup dari Angel's Guide Oracle Card, coba kita lihat kartunya. Yes. Tadi jawabannya no, tapi yang ini yes. Maksudnya gini,
Jawabannya no untuk pertanyaan kalian, tapi yes kalau kalian mau merubah. Kalau kalian bisa melakukan perubahan besar-besaran di dunia percintaan kalian para Aquarius. So, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Mau resonate mau tidak, monggo silakan tulis komentar kalau mau. Yang saya harapkan yang terbaik saja untuk kalian para Aquarius. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love. Bye.